Halo, selamat datang di video saya. Kali ini ngebahas tentang utas yang ada di Threads. Saya menemukan sebuah utas yang bagus banget. Ini sangat relevan dengan kehidupan orang-orang yang belum menikah terutama. Jadi biasanya kan kalau akhir tahun gini orang-orang pada punya resolusi ya. Nanti tahun depan resolusinya memperbaiki kondisi finansial, memperbaiki hubungan dengan orang tua, atau pengen nikah, atau pengen karir lebih bagus, macam-macam kan ya resolusi orang-orang itu. Nah, kali ini saya menemukan sebuah utas yang membicarakan tentang nikah muda dan finansial. Jadi ceritanya itu si Mbak Dear Diary ini, dia komen di salah satu video yang dimana video itu narasinya adalah seorang ibu yang melarang anaknya menikah karena dinilai belum cukup secara finansial. Saya nggak nemu videonya karena cuma nemu utas ini aja. Nah, di video itu ada yang komen bunyinya seperti ini. Islam no pacaran, nikah muda yes. Islam gak ada istilah menikah dengan takaran finansial karena sebaik penjamin rezeki itu ya Allah. Umat Islam sendiri yang mempersulit pernikahan. Dari maharnya, pestanya, ada apa setelah nikah, gimana ini itu. Terus si Mbak Dear Diary membalas komen tersebut. Tapi di Islam juga diajarkan untuk mampu saat menikah. Kalau nggak mampu, jangan dipaksakan. Ya terserah, kalau Anda memang mau menikahkan muda anak Anda, atau Anda dalam kondisi pas-pasan mau dinikahi. Tapi perlu diingat, gak semua orang berprinsip seperti Anda. Si ibu di video itu juga memiliki alasan kuat kenapa tidak menyarankan nikah di saat finansial belum mapan. Dan ada keterangan utas Anda gagal diunggah. Ini asumsi saya sih, si Dear Diary ini diblokir sama Nona Ampera. Ya nggak seru sih kalau atau masalah pendapat kayak gini aja saling blokir. Nah, dua-duanya punya perspektifnya masing-masing ya. Di sini saya pengen berbagi cerita tentang realita nikah muda yang ada di sekitaran saya sini. Bisa dibilang hampir satu kelurahan yang saya tahu, karena sebelum saya menemukan utas ini ada beberapa pasutri muda yang bermasalah dengan saya, dan akhirnya saya melakukan riset kecil-kecilan tentang kenapa sih kok rata-rata pasangan muda ini bermasalah. Untuk yang pertama, saya akan membahas tentang realita nikah muda. Kenapa nikah muda sampai sekarang itu masih menjadi tren? Ini based on lokasi sekitaran saya ya. Saya hidup di daerah desa yang cukup terpencil. Bahkan tahun 2021 di sini belum ada internet yang masuk. Saya bisa menggunakan internet itu butuh perjuangan ekstra untuk mengadakan kabel fiber masuk ke sini. Nah, seterpencil itu, bahkan mesin ATM di sini paling dekat itu jaraknya 2 km. Itu pun ATM bersama. Untuk untuk BCA itu jaraknya sekitar 15 km paling dekat. Nah, dari situ akhirnya istri saya pengajuan sebuah usaha yaitu Briling. Dari Briling ini saya dapat banyak pelanggan yang dari mereka semua itu sebenarnya di luar konteks, tapi mereka mengajukan utang ke kita. Jadi dianggapnya itu ketika kita buka usaha Briling, kita juga nerima utang-utangan. Nah, nanti utang-utangan kita bahas di next. Yang pertama, kenapa kok orang banyak yang nikah muda? Itu nggak bisa terlepas dari adat yang ada di sekitaran sini. Jadi wanita berusia 20 tahun itu rata-rata dianggap aib kalau belum menikah. Dan itu memang realitanya di sini. Istri saya setelah lulus SMA, dia langsung dalam tanda kutip kabur ke Surabaya untuk menghindari tuntutan itu. Jadi ketika sudah lulus SMA, dia punya surat keterangan hasil ujian SKHUN itu, langsung cabut ke Surabaya cari kerja, dapat dia kerja di sana. Dari kerja jaga warnet sampai ke toko kompresor dan lain-lain, akhirnya dapat kerjaan yang lebih mapan, terus akhirnya dia kuliah. Dia kuliah pun itu bukan karena senang belajar, tapi karena menghindari tuntutan untuk menikah di usia muda.
ketika kuliah sudah selesai, dia punya pacar, dituntut nikah sama orang tua, dan dia sebenarnya sih spesifik yang nuntut nikah itu ibunya. Nah, pacarnya ditanya kapan siap nikah, dan ternyata yang laki-laki mengatakan belum siap dan akhirnya bubar. Nah, kenapa si ibu ini maksa banget supaya anak perempuannya ini nikah? Itu nggak terlepas dari tuntutan para tetangga sekitar. Jadi ketika ibunya ini berkumpul dengan ibu-ibu yang lain, itu tetangganya ini cukup manipulatif. Ibu-ibu ini jadi bukan cuma Agus Buntung, bahkan masyarakat kebanyakan itu juga manipulatif. Tetangga sekitar itu tiba-tiba bilang gini ke ibu mertua saya sekarang, Bude, ini nanti kalau anaknya Bude nikah, kowadenya di sini, tempat penerima tamunya di sini, kursi tamunya di sini, nanti tempat untuk masaknya di sebelah sana, tempat hidangannya di sini, dan lain-lain. Jadi mereka itu memproyeksikan gimana nanti ketika suasana pernikahan istri saya ini, anak perempuan satu-satunya dari ibu mertua saya. Nah, karena sebelumnya dari ibu mertua saya memang penduduk asli desa sini, sebelum-sebelumnya itu beliau sudah sering rewang, apa ya bahasa Indonesianya, udah sering bantu-bantu. Jadi setiap ada tetangga yang anaknya menikah, sudah budayanya di sini, sudah ada di sini bahwa ketika ada yang nikah, maka yang sepuh ini rewang atau bantu-bantu untuk masak, untuk cuci piring, untuk nyediain hidangan ke para tamu. Jadi kayak ada katakanlah hutang budi lah yang memang harus dikembalikan. Jadi kalau misal di desa saya sini ya, di desa tempat saya tinggal ini, kalau saya menikahkan anak, nah terus ada teman yang nanti ngasih amplop. Nah, nanti kalau anaknya itu nikah, saya harus datang mengembalikan amplop itu. Tradisinya di sini kayak gitu. Nah, yang jadi masalah adalah ketika anak perempuannya ini nggak punya calon dan terus dikejar nikah sama tetangganya, ya mungkin kalian bisa membayangkan bahwa ya udah cuekin aja. Di sini nggak bisa, tiap hari kan ketemu, tiap hari ngobrol, tiap hari nongkrong bareng, tiap hari jadi omongan. Kalau yang si satu ngomong nggak didengerin, pindah ke satunya lagi, gitu terus, berantai. Manipulasi ini berantai. Jadi mau nggak mau yang punya anak perempuan akhirnya harus mensegerakan anak perempuannya untuk menikah. Kalau orang tuanya mentalnya cukup kuat, mereka bisa mengembalikan omongan para tetangga. Oh, anakku belum mau nikah, oh anakku belum punya calon, oh anakku masih pengen kerja dulu. Itu pun kalau ngomong gini kayak, loh Bude, itu kan anaknya yang sana sudah perjaka, belum nikah, bla 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 bla. Oh yang sana kan ada. Semanipulatif itu tetangga-tetangga sekitar itu. Dan mereka, saya yakin mereka nggak ada maksud jelek. Memang wawasan mereka hanya segitu. Umur 20 harus nikah, kalau nggak nikah itu aib. Jadi sebenarnya nggak ada niat jelek di situ. Tapi kejadian setelahnya itu yang rata-rata nggak dipikirin sama orang-orang. Nah, bagian berikutnya adalah setelah pernikahan. Apa yang akan terjadi? Rata-rata yang dinikahkan secara paksa oleh orang tuanya itu nggak punya wawasan finansial atau kesadaran finansial yang cukup. Mereka hanya berpikir tahapan sampai menikah. Setelah menikahnya nggak dipikir. Nah, fakta yang sering saya temukan, rata-rata orang nikah di sini itu cukup banyak yang melibatkan hutang. Mungkin kebanyakan orang akan berpendapat bahwa nikah tinggal ke KUA, ketemu penghulu, ngasih ngasih uang saku seikhlasnya, udah kelar. Oh, tidak sesimpel itu, Ferguso. Kita hidup bertetangga. Nikahnya tuntutan tetangga, jadi tetangga harus terlibat di dalamnya. Ketika nikah, minimal sewa kuade. Kalau nggak ada kuade, ya seadanya lah mungkin bisa. Tapi minimal tetangga harus rewang. Tenaga tetangga ini harus diberdayakan. Tenaga tetangga ini nanti pastinya harus dibayar. Dan ketika ada tetangga yang rewang, otomatis harus ada tetangga yang datang. Ketika ada tetangga yang datang, otomatis harus ada makan yang disediakan. Ada makanan yang disediakan, otomatis harus ada uang yang dipersiapkan untuk ini semua. Ini semua berantai, nggak bisa dihindari. Kalau ada seorang menikah cuma di KUA tanpa ada hajatan di rumahnya, dicibir sama tetangga sampai nanti anak turunnya. Itu kejadian yang terjadi di sekitar sini. Nggak tahu kalau di luar sana ya.
Tapi saya baca di sosial media sih cukup sering kejadian yang saya ceritakan tadi itu juga dialami orang-orang yang ada di daerah lain. Oke, kejadian setelah menikah banyak yang terlilit hutang karena banyak dari orang tua yang menuntut ke menantu untuk ikut menafkahi mereka. Jadi setelah nikah ini yang laki-laki nggak cuma nafkahi si istri, nafkahi orang tuanya si laki-laki sendiri, nafkahi orang tuanya si istri, kadang juga harus nafkahi adiknya si suaminya sendiri, adik laki-lakinya sendiri atau adiknya yang perempuan. Bahkan kadang itu nggak jarang satu laki-laki itu menafkahi 3 keluarga, lebih dari keluarganya dia sendiri, dan hasilnya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Oh, nggak cukup. 6. Mungkin kalian bertanya, kenapa saya menunjukkan ini semua? Saya bukan mau review HP, tapi saya mau nge-review kehidupan di balik orang-orang yang punya HP ini. Kita pinggirin dulu kardusnya. HP ini adalah milik orang-orang sekitaran sini yang rata-rata bermasalah rumah tangganya. Mereka mengajukan pinjaman uang dengan jaminan naruh HP-nya di sini. Dan kenapa saya menerima HP-HP ini sebagai penjamin pinjamannya? Karena mayoritas orang-orang sini masalah finansial, rata-rata orang sini itu bermasalah dengan kondisi finansial dan sering banget utang. Walaupun nggak dikasih, tiap hari bakal datang. Saya itu di rumah punya toko, tiba-tiba datang orang pinjam uang. Pertama dikasih 100-200, paling banyak 300, nggak pernah kembali. Dan banyak yang ngeluh ini itu. Tiap hari datang, ditolak pun juga ngeyel. Ya udah, akhirnya saya kepikiran gimana caranya saya minjemin uang mereka tapi ada jaminannya, dan nanti mereka tetap punya rasa tanggung jawab untuk mengembalikan uang itu. Jadilah saya kepikiran untuk buka Gadai HP. Dan saya nggak ambil untung dari sini segimana-gimananya. Ini bukan bisnis utama, saya punya bisnis utama yang lain. Ini hanya jadi penyambung silaturahmi aja dengan para tetangga sekitar. Jadi yang punya masalah finansial kalau mau minta bantuan uang, monggo silakan. Tapi ya saya butuh jaminan. Untuk orang yang bilang saya jahat, kejam atau dan lain-lain, saya nggak peduli omongan Anda, mohon maaf. Saya sudah sering ngerasain uang dibawa kabur sama orang yang nggak bertanggung jawab. Nah, beberapa orang dari pemilik HP ini, suaminya itu terlilit pinjol, terlilit judol, dan nggak hanya suami, kadang juga perempuannya itu juga terlilit di utang-utangan dengan metode KSP, Koperasi Simpan Pinjam. Saya rasa di antara kalian juga cukup familiar dengan KSP. Nah, pertanyaannya mungkin dari kalian adalah kenapa orang-orang ini bisa terjerat hutang, ya kan? Yang pertama, nggak ada kesadaran finansial. Karena rata-rata orang yang dipaksa nikah oleh orang tuanya itu nanti kedepannya akan dituntut untuk memenuhi ekspektasi orang tuanya tentang kebutuhan. Ada satu cerita, ini saya ngalami sendiri. Satu pasutri itu yang kerja cuman yang laki, dan bayarannya itu sekitar 4.500.000, tapi dia dituntut untuk memenuhi kebutuhan bapaknya. Terus sering banget dimintai hutang oleh adiknya yang sudah menikah, dan seringnya uangnya nggak balik. Terus harus nafkahi juga ibu mertua, dan harus menafkahi dirinya sendiri yang memiliki 1 anak. Ini anaknya juga belum sekolah. Yang saya ceritakan ini sekarang buronan di daerah Mojokerto, dan nanti akan saya cantumkan di video. Itu adalah dampak yang paling parah. Dia menipu banyak orang untuk memenuhi kebutuhan finansialnya dan pada akhirnya menjadi buronan. Karena ini kasus perdata, walaupun mau dipidanakan juga pasti cukup rumit. Yang saya tahu sih rumit, orang-orang jadi akhirnya ya diem aja. Karena pasti cuman habis waktu, uangnya juga nggak bakal kembali. Karena kondisi ekonominya ya gimana, bayaran 4,5 juta dibagi ke 4 keluarga mau dapat apa? Saya sendiri aja 1 bulan itu untuk kebutuhan hidup 2,5 juta. Nah kalau keluarga 4 kan udah 10 juta. Rezeki itu Allah yang atur, ya nggak salah.
Tapi rezeki itu kita yang cari sendiri. Tuhan yang menentukan. Nah ini kalau udah males, nikah muda itu tidak semudah itu. Ini yang saya petakan, yang saya survei kecil-kecilan aja. Satu kelurahan itu banyak banget. Ini hanya beberapa orang yang kenal saya dan mau ke sini. Yang kesini modal BPKB, surat tanah, ATM gaji, surat kontrak kerja. Terus di sini itu orang bisa menggadaikan KTP sama KK sama akte lahir. Itu jauh lebih banyak dan saya nggak mau urusan sama itu. Karena KTP sama KK bisa cetak lagi, ke kantor polisi ngurus surat kehilangan bisa jadi lagi. Banyak yang nipu dengan cara seperti itu. Utang modal KTP, modal KK, habis gitu gak bayar, kabur. Jadi nikah muda itu sebenarnya nggak bisa diremehkan. Kondisi finansial itu cukup riskan kalau nggak dipikir matang-matang. Ya minimal harus punya kesadaran tentang finansial lah. Dan jangan nikah hanya karena paksaan sih. Nikahlah karena kesadaran sendiri dan karena memang merasa sudah layak. Ya tiap orang punya pertimbangannya masing-masing. Saya nggak berani ngasih saran yang macam-macam. Saya bukan ahlinya, tapi saya hanya ingin membagi cerita dengan kalian bahwa seperti inilah hasil nikah muda yang pada akhirnya berantakan, terjebak hutang dan bahkan harus menggadaikan HP-nya untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Ini orang-orang yang menggadaikan HP ini mereka jualan jajanan di sekolahan. Jadi pinjam, katakanlah misal pinjam 500.000, itu nanti dibuat diputar lagi, kulak jajan dijual, nanti mereka ngumpulin 1 minggu, udah terkumpul uangnya, HP-nya ditebus. Ya rata-rata kayak gitu. Dan itu adalah cara mereka bertahan. Itu berarti saya malah salut yang kayak gitu. Mereka mau berjuang untuk kehidupannya, tapi mereka baru memperjuangkan ini setelah sudah terjebak hutang. Coba kalau dari awal kepikiran buat jualan. Seandainya kesadaran finansial itu datang lebih awal, maka video ini nggak akan terjadi, nggak akan ada materi saya untuk ngebuat video ini. Jangan sampai nikah hanya karena terpaksa, tanpa paham tentang kondisi finansial, tanpa paham kondisi mental pasangan. Jangan nikah hanya karena gengsi dengan tetangga dan lain-lain. Menikahlah karena memang kalian merasa kayaknya sudah waktunya nikah, cocok dan lain-lain. Ya, alangkah lebih baiknya lagi sebelum nikah, doa kepada Yang Maha Kuasa sesuai keyakinan masing-masing. Minta petunjuk dengan Tuhan, apakah memang sudah waktunya menikah atau belum. Mohon maaf atas kekurangan yang ada. Sekian pembahasan video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Lanjut keluyuran di threads lagi.